Salam saudara-saudara, bersama dengan gereja-gereja di muka bumi. Gereja Tuhan selama sepekan mulai hari Minggu kemarin sampai Sabtu mendatang tengah memperingati saat-saat kesengsaraan Tuhan Yesus. Saat-saat kesengsaraan yang terjadi pada Tuhan Yesus sepekan sebelum Ia ditangkap, disalibkan, dan mati. Sungguh teramat dinamis. Diawali dengan yang disebut Minggu Palmarum. Di dalamnya mengkisahkan bagaimana Tuhan Yesus menjelang masuk kota Yerusalem menunggangi keledai. Pada saat itu, Ia disambut, dilulukan oleh halayak, oleh banyak orang. Seraya berseru-seru, mengagungkan Dia. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Bak seorang raja, orang begitu mengagungkannya. Namun paradoks sekali, karena itu menjadi saat awal kesengsaraan Tuhan Yesus. Sanjungan pujian yang begitu mengagungkan ternyata disusul dengan menjatuhkannya. Karena dari mulut yang sama yang mengucapkan Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, juga terlontar kata-kata, salibkan Dia, salibkan Dia. Sungguh teramat menyakitkan. Mari saudara-saudara sebagai bagian gerejanya, hari ini kita bersama-sama mengarahkan pikiran, menenangkan hati, untuk mengingat kembali apa yang dirasakan, apa yang diderita oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, derita apa lagi selanjutnya yang dialami oleh Tuhan Yesus? Oh, ternyata banyak. Dan begitu menusuk, menyakitkan. Dilanjutkan dengan pengkhianatan Yudas Iskariot yang menawarkan gurunya dijual kepada para imam di Yerusalem. Selanjutnya, Tuhan Yesus pun dalam segala kegetiran hatinya, kegalauan perasaannya, Ia ke Taman Getsemane
mengajak beberapa orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk bersama-sama berdoa. Tapi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudara, betapapun keluhan Tuhan Yesus begitu jelas kepada muridnya itu, ia katakan, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jaga bersamaku. Tapi apa yang kemudian didapati? Begitu Tuhan Yesus bergeser untuk mengambil tempat berdoa secara khusus dan kembali lagi, didapatinya oleh Tuhan Yesus, Simon sedang tidur. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Saudara, sungguh menyakitkan. Yesus di dalam kesedihannya merasa seakan-akan semakin sendiri. Saudara, karena itulah pada saat ini melanjutkan tema yang sudah diangkat pada Minggu Palmarum, yakni mengikut Yesus dalam ketaatan. Mengingat mendalami kesengsaraan Tuhan Yesus lebih lanjut, kita akan mengangkat tema Dia yang ditinggalkan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di dalam sorga, berilah kami keteduhan hati, ketenangan jiwa. Arahkanlah pikiran kami hanya kepada Tuhan yang telah datang ke dunia menjadi manusia dan menebus dosa kami melalui Via Dolorosa, jalan salib yang mengerikan, jalan salib yang menyakitkan. Ajarlah saat ini kami bersama-sama menemukan kembali makna segala pengorbanan Tuhan yang telah diberikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Dia yang ditinggalkan. Saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus mengalami ditinggalkan. Ditinggalkan bukan hanya sesederhana ketika ia mengajak berdoa dalam kegetiran dan kesedihannya, lalu murid-muridnya malah tidur. Tapi saudara-saudara, dia juga ditinggalkan di saat-saat sebenarnya dia membutuhkan topangan. Disebutkan di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 46 dan dilanjutkan ayat 50 sampai 52 demikian. Maka mereka, yaitu orang-orang suruhan imam besar, memegang Yesus dan menangkapnya. Lalu murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oh, ternyata tidak sedikit pun rasa untuk ikut berbela rasa. Tidak sedikit pun
empati murid-murid kepada Yesus. Di saat ia disergap, ditangkap, murid lari. Murid-murid semuanya meninggalkan dia, tunggang langgang, kocar kacir. Mereka semua meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus waktu itu ditinggalkan. Tapi memang itulah yang seharusnya dialami Tuhan Yesus. Kedegilan, ketidakpedulian murid-murid yang meninggalkan dia justru semakin menyatakan bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Seorang diri. Yesus seorang diri. Via Dolorosa dijalaninya seorang diri. Kesendirian menjadi bukti bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya sendiri. Ia telah menanggung beban dosa semua, termasuk Anda dan saya, oleh seorang dirinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, maka saat ini ketika kita menghayati penderitaannya, ada pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu kita renungkan lebih lanjut. Saudara-saudara, kita adalah murid-muridnya di masa kini. Anda dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus saat ini. Pertanyaan pertama, masih akan meninggalkan Dia-kah? Pertanyaan kedua, masihkah akan membiarkan Dia memikul beban seorang diri? Dan yang ketiga, maukah kita mewujudkan keinginan-keinginannya yang pernah terlontar melalui pesan-pesannya, seperti tertulis di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semoga Anda dan saya di dalam menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus saat ini terbuka, terbangkitkan kembali semangat memenuhi keinginan Tuhan Yesus. Amin.